Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, akhwat, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah tafsir, dan kita sudah sampai kepada surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Suratul Bayyinah ini, sebelumnya saya jelaskan dulu, Suratul Bayyinah ini berada di urutan ke-98. Berada di dalam urutan ke-98 di dalam Al-Quran. Sebuah surah yang terdiri daripada 8 ayat. Ya, sebuah surah yang terdiri daripada 8 ayat. Dia diturunkan setelah surah At-Talaq, dan dia termasuk surah Madaniyah. Termasuk surah apa? Madaniyah. Baik, kembali juga saya katakan bahwasanya Al-Bayyinah ini termasuk surah Al-Madaniyah. Madaniyah itu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrah. Dan dia berada setelah suratul Qadar dalam urutan Al-Quran, dan sebelum suratul Az-Zilzalah. Kalau kita mencoba untuk mencari munasabatus surah itu hubungan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Apa hubungan antara Al-Qadar dengan suratul Bayyinah? Maka kita akan dapatkan bahwasanya suratul Qadar itu berbicara masalah apa? Berbicara tentang awal diturunkannya Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dia berbicara tentang apa? Awal diturunkannya Al-Quran. Sedangkan Al-Bayyinah itu menjelaskan tentang tujuan utama kenapa Al-Quran diturunkan. Jadi ada hubungan, ya. Ada hubungan bahwasanya di dalam suratul Qadar itu berbicara tentang awal Al-Quran diturunkan. Sedangkan yang namanya Al-Bayyinah ini dia menjelaskan tentang tujuan orang-orang, tentang tujuan Al-Quran itu diturunkan. Baik. Setelah surah Al-Bayyinah ada surah apa? Az-Zilzalah. Zilzalah dengan Al-Bayyinah ada hubungan tidak? Ada. Hubungannya adalah apa? Al-Bayyinah itu menerangkan juga di dalamnya tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman, dan Allah juga menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di surah Al-Zilzalah sama juga, di akhirnya juga berbicara tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan balasan bagi orang-orang yang berbuat tidak baik. Semuanya juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Baik. Kita akan baca, saya akan baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم
البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khashiya rabbah. Baik. Ayat ini dimulakan dengan kata-kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata-kata yakun yang menunjukkan fi'il mudhari'. Menunjukkan apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu madhi kan kana. Kalau mudhari' itu yakunu. Biasanya yakunu itu menjelaskan tentang apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada golongan orang-orang yang dari Yahudi dan Nasrani ini ya, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, munfakkin, meninggalkan agama mereka. Ya. Jadi di sini ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang kafir yang berasal dari ahli kitab. Kalau kita berbicara masalah ahlul kitab, maka rujukan untuk ahlul kitab itu adalah kembalinya kepada al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Biasanya kalau orang mengatakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan tidak ada yang lain. Kenapa ahlul kitab dikatakan ahlul kitab? Karena sebenarnya mereka juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi keturunan diturunkan kepada mereka apa? Taurat. Sedangkan Nasrani diturunkan kepada mereka Injil. Dan yang kita yakini bahwasanya kedua kitab tersebut yang dulunya suci sudah dimasuki dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang menjadikan akhirnya dia tidak terjaga. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kesucian dan kemurnian kedua kitab tersebut, berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Menjaga dari mana? Dan menjaga dari berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya itu tidak akan pernah terjadi dalam Al-Qur'an. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan agama Islam. Agama Islam itu salah satu keistimewaannya bahwasanya dia mempunyai sumber itu yang terjaga. Dia mempunyai sumber yang terjaga. Di zaman Nabi, yang namanya Al-Qur'an itu, bayangkan, bukan hanya tafsirannya yang mempunyai sanad, tetapi juga bacaannya itu ada sanadnya. Ya, bukan hanya tafsirannya ada sanadnya, bahkan bacaannya juga ada sanadnya. Sehingga bacaan Al-Qur'an itu sama. Ya, bacaan Al-Qur'an itu sama. Dari dulu orang membacanya Yasin. Dari dulu. Ya kan? Tidak ada orang yang membacanya Yes. Ya kan? Pernah ada orang yang membaca Yasin itu Yes gitu kan? Tidak ada. Kenapa? Karena Islam, karena yang namanya bacaan Al-Qur'an itu sendiri bersanad. Orang dari dulu membaca alif lam mim itu tetap dibacanya dari dulu sampai sekarang alif lam mim. Bukan Arab alif lam mim, Melayu malah alama, enggak ada kan? Kenapa? Karena Islam itu, karena memang yang namanya Al-Qur'an itu terjaga. Ya. Maka kalau kita mengatakan ahlul kitab, memang ahlul kitab itu kembalinya kepada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Hanya saja mereka sudah berubah. Dan
selama ini kita dihadapkan dengan sebuah definisi begini. Kalau kita ditanyakan ya, ketika kita ditanya agama itu dibagi menjadi berapa banyak, biasanya kita mengatakan dia terbagi menjadi dua. Ada agama langit dan ada agama bumi, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Ada agama samawi, ada agama ardi. Biasanya kan jawaban kita seperti itu. Tetapi sebenarnya menurut kami pribadi, pembagian ini adalah pembagian yang saya lihatnya salah. Ya, ini adalah pembagian yang saya lihatnya salah. Kenapa? Pembagian agama yang benar itu hanya dua. Bukan ardi, bukan samawi, tetapi hak dengan batil. Agama yang hak dan agama yang batil. Kenapa? Kalau agama yang hak akhirnya kembalinya kepada Islam itu sendiri. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Itu kan jelas. Dan ini merupakan pandangan hidup seorang muslim sebenarnya. Pandangan hidup seorang muslim adalah agama terbagi menjadi dua, tetapi bukan samawi dengan bukan ardi, tetapi yang ada adalah hak dengan batil. Kalau dia tidak hak berarti dia batil. Kalau dia tidak batil berarti dia adalah hak. Itu pembagian agama sebenarnya. Saya yakin kalau seandainya kan diberikan contoh daripada agama arti, pasti jawabannya adalah Hindus, ya kan? Saya yakin saudara-saudara kita yang beragama Hindus juga tidak mau dia katakan bahwasanya agamanya mereka itu adalah agama arti. Yakin saya. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan, musyrik. Ya. Musyrik, munfakkin, meninggalkan agama mereka. Mereka tidak akan pernah dengan mudahnya meninggalkan agama mereka, karena ini memang keyakinan. Dan ini akhirnya kita bisa mengambil pelajaran di sini. Keyakinan itu sangat susah untuk dirubah sebenarnya. Orang kalau sudah meyakini sesuatu, untuk merubahnya susah. Dan kadang-kadang mereka akhirnya mencari dalil-dalil untuk menyokong apa yang mereka lakukan, walaupun dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang sangat-sangat lemah. Karena ini keyakinan. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu sangat susah dikasih tahu itu, karena itu sudah menjadi keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Orang-orang yang menyembah kuburan itu sangat susah untuk kita rubah kadang-kadang, karena mereka meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Maka keyakinan itu mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah di dalam bahasa Arab itu artinya bukti yang nyata. Yang namanya bukti itu apapun bisa menjadi bukti selama dia membuktikan, ya. Dia menjadi bukti selama itu membuktikan. Maka di dalam sebuah hadis itu dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib disiapkan bagi bukti wajib disiapkan bagi orang-orang yang menuduh. Karena di dalam dalam hukum Islam itu orang menuduh itu harus memberikan yang namanya bukti. Tanpa bukti dia tidak diterima tuduhannya. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Maka bukti-bukti itu dikumpulkan untuk menguatkan apa yang dia tuduhkan. Ya. Untuk menguatkan apa yang dia tuduhkan. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak mau meninggalkan agama mereka sampai juga ada bukti. Bukti yang mereka minta adalah apa? Allah jawab untuk ayat yang kedua, dan ini di dalam tafsir dinamakan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ketika orang mempertanyakan bayyinah itu apa? Ya, apa bayyinah di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rasulun minallah. Seorang rasul dari Allah. Ya, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mempelajari bahasa Arab di sini, kata-kata rasul itu biasanya dinamakan dengan nakirah. Nakirah. Ya, nakirah karena kalau ma'rifah dia memakai apa? Alif lam. Jadi orang mengatakan al-baitu, itu namanya ma'rifah. Kalau baitun, ya, baitun itu namanya nakirah. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau orang mengatakan ra'aitur rajula pakai alif lam, ra'aitu ar-rajula. Ar-rajula itu dalam bahasa Arab dinamakan ma'rifah. Ma'rifah itu
itu menjelaskan tentang bahwasanya saya melihat seorang laki-laki. Itu menjelaskan bahwa laki-laki yang kita lihat itu kita kenal. Ya, ra'aitu rajula, yang laki-laki yang kita lihat itu kita kenal. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan ra'aitu rajulan, saya melihat laki-laki tapi saya tidak tahu laki-laki itu siapa. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulun minallah, bukan berarti bahwa rasul ini belum ditentukan. Nah, ini ada kebanyakan orang-orang yang menganggap bahwasanya nabi itu senantiasa ada dikarenakan kadang-kadang mempergunakan ayat ini. Dia mengatakan ayat ini bentuknya nakira sehingga Allah belum menentukan siapa rasulnya. Ya, rasulun minallah, tetapi sebenarnya nakira yang ada di dalam ayat ini litta'zim. Litta'zim itu artinya apa? Pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kemuliaan yang tidak dipunyai oleh manusia yang lain. Tetapi pengagungan terhadap Nabi adalah pengagungan yang Allah berikan kepada dia tanpa harus disertai gulu. Apa itu gulu? Gulu itu adalah berlebih-lebihan di dalam mengagungkan. Sehingga ada beberapa orang yang menjadikan Nabi itu seolah-olah setingkat dengan siapa? Setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kesyirikan kalau seandainya kita menyamakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah. Bukti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang musyrik ini siapa? Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kita melihat sirah ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya apa yang Nabi sampaikan itu tidak ada yang bohong, semuanya benar. Dan itu bukti kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sendiri ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tidak sendirian. Nabi ketika diutus oleh Allah dibekali dengan yang namanya apa? Mu'jizat. Dan mu'jizat yang terbesar yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada saat itu adalah kutuban suhufan mutahharah. Seorang Nabi yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran-lembaran yang disucikan di sini adalah Al-Quran. Dan itu adalah mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kok bisa Al-Quran ini menjadi sebuah mukjizat yang sangat hebat, yang sangat besar? Ayo lihat wal akhwat begini. Nabi itu diutus kepada kaumnya dengan mukjizat, dengan kehebatan apa yang terjadi di kaumnya. Misalnya saja Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan berbagai mukjizat. Apa mukjizatnya? Misalnya saja tongkatnya bisa menjadi ular. Dia masukkan tangan di koceknya keluar cahaya. Dia mampu atas izin Allah membelah yang namanya lautan. Kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat seperti itu? Dikarenakan pada masa dia itu yang namanya ahli sihir sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Ahli sihir di zamannya subhanallah. Di zaman Nabi Isa misalnya, Nabi Isa apa mukjizatnya yang paling hebat? Menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yubriul aqmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Itu kata Nabi Isa. Biiznillah, dengan izin Allah, menyembuhkan penyakit. Kenapa? Tabib pada masanya itu mencapai tingkat yang paling hebat. Hampir kebanyakannya semua penyakit itu bisa disembuhkan di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi berkenaan dengan orang yang sudah mati belum ada yang bisa menghidupkan. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat seperti itu sebagai bentuk bahwa itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bahwasanya Nabi Isa itu betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa yang namanya mukjizat yang terbesarnya itu berbentuk Al-Qur'an? Karena memang orang Arab pada saat itu mencapai kepandaian di dalam bersyair yang sangat-sangat tinggi.
Sampai-sampai perkataannya itu semuanya syiar. Sampai ada sebuah pasar di Arab sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, nama pasar itu namanya Ukaz. Ukaz itu adalah pasar yang sangat hebat, yang sangat terkenal, yang mana di suk Ukaz ataupun di pasar Ukaz itu pada saat itu orang berbalas pantun. Orang menyampaikan pantungnya, orang menyampaikan syairnya, dan orang-orang lain ini mendengarkan. Ya. Dan bahasa mereka adalah bahasa yang sangat tinggi. Ketika datang yang namanya Al-Quran mengalahkan bahasa mereka, mereka yakin bahwa itu bukan berasal dari manusia, tetapi itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya Anda lihat, subhanallah, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat seperti Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kan, ya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Kalau seandainya kalian masih meragukan apa yang kami turunkan kepada Nabi kami, berikan satu surah. Surah yang paling pendek apa? Inna a'tainakal kautsar. Allah meminta manusia berikan satu surah saja, satu surah yang kira-kira menyamai bahasa Al-Quran. Tidak akan. Ternyata orang Arab tidak sanggup. Yang ditantang adalah orang Arab berbahasa Arab, mempunyai sastra yang sangat indah dan tinggi. Ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah yang terpendek, Al-Kautsar. Mereka tak mampu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali di dalam Al-Quran itu mengatakan, kullain istama'atil insu wal jinnu wala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau seandainya manusia dan jin berkumpul sama-sama untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan pernah sanggup untuk membuatnya, walaupun mereka saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah sesuatu mukjizat yang sangat besar. Memang dalam sejarah itu kita temukan bahwasanya ada beberapa orang yang mencoba untuk membuat ayat-ayat di dalam Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, termasuk diantaranya Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab itu kan dia pernah membuat sebuah surah yang hampir sama dengan suratul Fil. Kalau Al-Fil kan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini kan lam semua akhirnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. La. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. La. Fa arsala 'alaihim tayran ababil. La. Tarmihim bi hijaratin min sijil. La. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lam. Dia mencoba untuk membuat hampir sama dengan Al-Quran. Dia juga akhirnya lam juga. Dia mengatakan al-fil. Malfil wa ma adraka malfil khurtumuhu tawil wa dhanabuhu ghairu tawil. Ya kan, alfil gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Wa dhanabuhu ghairu tawil, buntutnya tidak panjang. Artinya walaupun mungkin lam juga akhirnya Anda bisa samakan. Jauh sekali antara Al-Quran dengan apa yang dibuat oleh orang bodoh ini. Dia orang Arab. Mungkin kalau seandainya Allah menantang orang-orang ajam ataupun orang yang bukan Arab, mungkin orang akan berkata, iya yang ditantang orang yang bukan Arab. Tetapi ini yang ditantang oleh Allah siapa? Orang Arab. Buat seperti Al-Quran, satu ayat saja. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Dan ketika orang membaca yang namanya Al-Quran, pernah ada yang mendengarkan orang membaca Injil tetapi dengan cara tartil. Pernah di YouTube saya kira ada kan? Di YouTube orang membaca Injil tapi dengan tartil. Injilnya berbahasa Arab. Anda bisa bandingkan deh, bandingkan itu dengan sebuah bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang bukan Arab deh, yang bukan Arab baca Al-Quran. Mana yang lebih menenangkan? Mana yang lebih menjadikan kita tenang?
maka kita akan dapatkan bahwa ketenangan itu kita dapatkan ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya apa? Bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang salah, semuanya benar. Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah ajakan-ajakan untuk kebenaran. Tidak ada yang namanya di dalam Al-Quran itu mengajak kepada kebatilan. Tidak ada. Semuanya kebenaran. Yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran. Dan yang kita tahu bahwasanya Al-Quran biasanya dikatakan oleh para ulama menjelaskan tauhid di dalamnya, menjelaskan tentang syariat di dalamnya. Yang ketiga dia menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah terdahulu, hukum-hukum juga ada di dalamnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang isi kandungan Al-Quran, subhanallah, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengajak kepada kebatilan. Semuanya adalah sebuah kebenaran. Maka sebenarnya kan beruntung kita mempunyai yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak membosankan, dan dia adalah petunjuk hidup. Kadang-kadang kan memang kita di dalam Al-Quran sendiri Allah itu mengatakan lewat lisan nabinya. Nabi itu pernah mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Ditinggalkan karena apa? Karena pertama, banyak sekali orang-orang sekarang mulai dari bacaan Al-Quran yang sudah ditinggalkan. Syukran. Banyak sekali bacaan Al-Quran sekarang yang ditinggalkan. Maksudnya orang, ya kita sadari lah, termasuk saya pribadi, bahwasanya mungkin kita lebih suka untuk membuka Facebook dibandingkan Al-Quran itu sendiri. Ini merupakan sebuah, tapi itu memang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggal. Ditinggalkannya bagaimana? Orang semakin hari semakin jarang yang namanya membaca Al-Quran. Jadi semakin hari orang semakin meninggalkan yang namanya Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bukan hanya membaca. Karena apalah artinya membaca tanpa akhirnya mentadabburi. Jadi sebenarnya kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama sekali membacanya. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama membacanya. Yang kedua menghafalkannya. Yang kemudian yang ketiga adalah mentadabburinya. Yang keempat adalah melaksanakan segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mencoba untuk melihat sekarang, kira-kira berapa % sih umat Islam yang betul-betul ikut Al-Quran? Wah, susah untuk melihatnya. Berapa % yang betul-betul hafal Al-Quran? Susah juga untuk dapatnya. Berapa % yang betul-betul membaca Al-Quran dan tidak pernah melewatkan hari tanpa membaca Al-Quran? Kita memang sedih sebenarnya, karena di zaman Nabi itu ataupun di zaman para sahabat, orang yang paling malas baca Al-Quran itu yang setiap harinya 1 juz. Itu paling malas sudah di zaman para sahabat. Di zaman para ulama terdahulu, yang paling malas baca Al-Quran itu yang membacanya hanya 1 juz dalam 1 hari. Nah sekarang kalau kita katakan siapa yang paling yang paling rajin sekarang adalah yang membaca 1 juz 1 hari. Itu paling rajin sudah itu. Kalau di Indonesia kan ada istilahnya sebuah program namanya Odoj. Odoj itu one day one juice. One day one juice, Odoj. One day one juice. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Maka di sini dikatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya itu adalah ajaran-ajaran yang lurus. Ajaran-ajaran yang lurus. Jadi kalau seandainya kita mau bertanya, bagaimana sih sebenarnya kita hidup? Hidup berdasarkan Al-Quran. Bagaimana kita bekerja? Bekerja berdasarkan Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah? Bermuamalah berdasarkan Al-Quran. Jangan lari dari Al-Quran. Kemunduran umat Islam ketika mereka mulai meninggalkan kitab mereka. Kemunduran umat Islam
ketika mereka mulai meninggalkan kitab mereka, menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran. Itu kemunduran umat Islam. Itu adalah kemunduran umat Islam. Dan kalau seandainya kita melihat kepada sejarah kejatuhan khilafah Islam terdahulu, dikarenakan mereka sudah tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup di dalam kehidupan mereka. Itu. Maka kalau seandainya kita sudah semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran, ya mungkinlah kita harus betul-betul melihat, ya menyadari bahwa itu adalah salah satu hal yang menjadikan kita akhirnya jauh daripada kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang keempat, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apakah orang-orang musyrik ini? Ya. Apakah orang-orang musyrik ini semuanya akan ikut ke dalam agama Islam setelah datang kepada mereka bukti? Rasul sudah datang pada saat itu. Rasul sudah datang. Al-Quran sudah diturunkan. Kehidupan Nabi menjadi contoh bagi mereka. Apakah mereka akan ikut? Ternyata tidak. Di sini di ayat yang keempat Allah mengatakan, ketika bukti yang nyata itu datang dan diberikan kepada orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, juga kepada orang-orang kaum musyrikin, mereka malah terpecah belah. Maksudnya terpecah belah bagaimana? Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Di antara mereka ada yang menerima apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang malah jauh daripada Al-Quran. Yang menerima dari kalangan kaum Nasrani kita kenal banyak, termasuk diantaranya adalah siapa? Najasyi. Raja Najasyi kan Habasyah, Ethiopia, itu alhamdulillah masuk Islam. Dari kalangan Yahudi juga ada. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam. Ya. Itu juga alhamdulillah masuk Islam. Orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Termasuk Muawiyah. Ya, Muawiyah, termasuk di antaranya Umar yang dulunya kafir akhirnya menjadi seorang mukmin yang bertakwa dan menjadi pioneer di dalam Islam itu sendiri. Ya. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang malah tidak mau menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah seorang Nabi. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang yang kepada mereka diberikan kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, Yahudi ya'rifunahu, mengetahui Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya kalau seandainya dikatakan mengenal anak, itu adalah sesuatu yang sangat dekat kan. Kalau ada seorang bapak yang tidak kenal anaknya, wah itu masalah itu. Kalau ada seorang ibu yang tidak kenal anaknya, itu masalah. Ini orang Yahudi mengenal Nabi sama dengan mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya betul-betul mereka tahu Nabi zahiran wa batinan. Luar dalamnya Nabi itu mereka tahu. Maka agak lucu sebenarnya ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari agama Nabi, mengingkari Nabi sebagai Rasul, tetapi dalam masalah menitipkan barang-barang kita ketahui orang-orang kafir masih ada yang menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia ingkari agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari Islam sebagai agama. Tetapi kalau mereka mau bepergian, titip barangnya itu kepada Nabi, karena dia tahu Nabi itu adalah orang yang sangat terpercaya. Maka ketika bukti yang nyata itu sudah datang kepada mereka, maka mereka terpecah belah. Terpecah belahnya bagaimana? Ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang akhirnya bisa menerima
dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang tetap memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah saya ceritakan kepada antum, bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bapaknya ini Al-Walid ibn Al-Mughirah, itu adalah termasuk orang yang sempat terpesona dengan Al-Quran. Sempat terpesona dengan Al-Quran. Dalam riwayat itu dikatakan apa? Ketika Al-Walid ibn Al-Mughirah dia melewat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pada saat itu sedang melaksanakan sholat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran. Ketika Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut, dia terpesona dengan bacaan dan apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkannya lama. Dia mendengarkannya lama. Sampai akhirnya apa? Tanpa dia sadari dia mengatakan, ini bukanlah bahasa biasa. Ini bukan bahasa manusia. Ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berasal dari Rabb, dari Tuhan. Tapi akhirnya didatangi oleh Abu Jahal dan akhirnya dia ingkari. Padahal dia sudah terpesona dengan bacaan Al-Quran. Makanya ya ikhwah wal akhwat, mereka tahu bahwasanya Nabi itu benar. Mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Dalam sebuah riwayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengarkan bahwa tetangganya, jirannya itu adalah seorang Yahudi yang anaknya sedang sakit. Ketika anaknya sakit, orang Yahudi itu sakit anaknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunjungi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunjungi, Nabi ini adalah orang yang sangat mempunyai semangat yang luar biasa agar orang lain itu bisa masuk Islam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunjungi dia dan dia lihat bahwa orang ini dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Orang ini, orang yang dalam keadaan sakit ini, karena dia adalah seorang anak dan ayahnya ada pada saat itu, dia lihat ayahnya, dia lihat bapaknya. Kemudian dia lihat Nabi lagi. Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Anak ini melihat Nabi kemudian memandang wajah ayahnya, seolah-olah dia minta persetujuan daripada ayahnya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata kepada dia, "Qul la ilaha illallah." Anak ini melihat kepada ayahnya, ayahnya berkata apa? "Ati Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak ini langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Setelah itu dia wafat. Nabi keluar dari rumahnya, gembiranya bukan main sampai dia sujud syukur. Artinya orang Yahudi ini tahu Nabi itu benar, sampai dia menyuruh kepada anaknya untuk taat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak ingin, apa artinya? Kalau dia tidak percaya, dia tidak mungkin suruh anaknya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tahu. Maka tidak salah kiranya kalau di dalam tafsir suratul Fatihah itu dikatakan begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Biasanya kalau Anda melihat kepada tafsir Ibnu Katsir, dia akan mengatakan begini, al-maghdub humul ladzina 'araful haqq wa la yattabi'ul haqq. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Kalau ad-dallin memang adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kebenaran. Biasanya dikatakan mereka adalah golongan Nasrani. Kalau yang pertama ini Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yang kedua tidak tahu kebenaran memang, sehingga mereka tersesat jalannya. Maka kalau Anda melihat yang paling banyak masuk Islam, ya saya tanya, yang paling banyak masuk Islam Yahudi kan Nasrani?
Nasrani yang banyak masuk Islam. Kenapa mereka banyak masuk Islam? Ketika mereka tahu kebenaran, dia ikut. Orang Yahudi sudah tahu itu benar, tapi mereka tidak ikut. Nah, ini dua sifat ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran. Tahu itu benar, tapi tidak mau ikut kebenaran. Yang penting beda. Ada biasa istilah itu, yang penting beda. Yang penting beda adalah yang ikut begini misalnya dicap Wahabi. Saya pernah dengarkan itu di sebuah masjid. Ya, di sebuah masjid sini. Jadi ketika dia membacakan hadis-hadis. Kebetulan hadis itu tentang masalah tahrikul aidi, menggerak-gerakkan tangan di dalam tasyahhud. Dia baca, dan di situ dia baca bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan tangannya, telunjuknya ketika dia tasyahhud. Tetapi apa yang dia bilang? Oh, memang di dalam hadis ini dikatakan Nabi menggerak-gerakkan tangannya, tetapi kalau tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Artinya kan ini macam mana kalau seandainya sudah ada hadis mengatakan demikian, tetapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan tak menggerakkan juga tidak apa-apa. Dan seolah-olah gimana ya? Dia sudah tahu itu benar, tapi kemudian setelah itu dia rubah perkataannya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Wallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dalam Al-Quran dikatakan padahal mereka ini tidaklah diperintahkan kecuali, mereka ini tidaklah disuruh kecuali apa? Liya'budullah, taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan penuh kemurnian ketaatan kepadanya, ikhlas. Dan itu sebenarnya memang menjadi tujuan utama di manusia diciptakan di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Beribadah. Dan Al-Quran kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah saya menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bagaimana caranya? Ikhlas, hanya karena Allah. Ketika kita mengatakan ikhlas hanya karena Allah, maka segala macam bentuk kesyirikan yang ada kita lepaskan. Maka segala macam bentuk ketergantungan kepada selain Allah kita lepaskan. Maka segala macam bentuk yang kita anggap ibadah hanya betul-betul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu aja. Maka ibadah itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai kalau seandainya kita ikhlas, diridhoi kalau seandainya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhlisin, ikhlas karena Allah. Ya. Lahuddin hunafa, lurus. Kata-kata hanif, lurus. Artinya lurus di sini adalah jauh dari kesyirikan. Jangan sampai di dalam ibadah kita ada kesyirikan-kesyirikan. Orang di zaman Nabi dikatakan musyrik bukan dikarenakan mereka tidak percaya Allah. Mereka percaya Allah. Orang musyrik di zaman Nabi itu percaya Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan kepada mereka rezeki. Tetapi dikatakan musyrik karena mereka menjadikan sesuatu yang lain selain Allah untuk disembah. Untuk disembah. Maka begini, definisinya sekarang begini, Pak. Kalau ada orang yang setiap hari sembahyang, sholat, puasa Ramadan full, zakat bayar, pergi haji, tetapi percaya sama paranormal, percaya sama bohong, muslim atau musyrik? Inilah yang dinamakan musyrik. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan kafir. Jadi hati-hati. Orang yang beriman itu bisa musyrik.
Orang beriman itu bisa musyrik. Puasa tak pernah lepas, Senin Kamis jalan. Kemudian setelah itu puasa sholat sholat malamnya iya. Tetapi percaya kepada keris, percaya kepada batu. Inilah orang musyrik. Yang namanya musyrik itu beribadah kepada Allah iya, mempercayai yang lainnya juga iya. Itu musyrik. Kalau tidak percaya kepada Allah sama sekali, itu namanya kafir. Nah, itu orang musyrik, perbedaan musyrik dengan kafir ya. Jadi hati-hati, bahwasanya orang yang sholat itu pun bisa menjadi musyrik. Dan di zaman Nabi seperti itu Pak. Di zaman Nabi itu bukan mereka tidak percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah. Mereka yang meyakin bahwa yang menciptakan mereka itu Allah. Mereka yakin yang memberikan kepada mereka yang namanya rezeki itu Allah. Tetapi mereka menjadikan benda-benda yang lain sebagai bentuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Dan yang namanya syirik itu jangan hanya dilihat hanya menyembah, tetapi menjadikan sesuatu yang menggantikan fungsi Allah dalam hidup manusia, itu bisa syirik. Menjadikan sesuatu yang menggantikan fungsi Allah dalam hidup seorang manusia, itu bisa syirik. Saya berikan contoh misalnya, kalau seandainya ada orang yang berkata, ini kalau saya tidak ada uang saya tidak bisa hidup. Misalnya kan, menggantikan fungsi Allah tidak? Ya kan? Menggantikan peran Allah tidak di situ dalam diri manusia? Iya. Kalau sudah seperti itu bisa syirik. Mohon maaf, saya tadi bertemu dengan seseorang lah, dan orang ini terus terang saya terkejut juga. Saya bertemu orang ini dari satu masjid ke masjid yang lain, minta bantuan. Kemudian setelah itu dia dari organisasi ke organisasi yang lain, dia minta bantuan. Sempat dia tidak dikasih. Oleh, dia bilang sama saya pergi masjid ini, dia tolak masjid sini. Saya pergi masjid sini, dia tolak masjid sini. Saya pergi ke MUIS pun tolak saya kemana. Kemudian tiba-tiba dia berkata begini, kalau seandainya ada satu organisasi agama lain yang berikan saya bantuan, saya siap murtad. Dalam pikiran saya, subhanallah. Bukan saya, artinya kata-kata seperti itu dia kan sudah tidak percaya kepada Allah sebenarnya itu. Kemudian ketika dia lihat saya berjenggot, mungkinnya dia mengatakan, bang, saya pun paham bang masalah agama, mulai dari Adam sampai Muhammad saya paham, katanya. Oke, saya bilang oke, paham. Tetapi kata-kata dia, saya siap murtad kalau seandainya, subhanallah. Iya, setiap perkataan manusia itu kan bisa menjadi doa sebenarnya. Alhamdulillah min dzalik. Ini ada sebuah perkara yang sangat besar, hanya dikarenakan dia tidak dapatkan bantuan dari satu masjid, dan katanya kalau dia pergi ke tempat lain dia dapatkan yang bukan muslim punya, dia dapatkan, sehingga dia muncul perkataan seperti itu. Itu kan sudah bukan menjadi Tuhan yang Maha Esa, tetapi uang yang Maha Esa kalau begitu. Ya kan? Uang yang maha besar, bukan Allah yang maha besar lagi, tetapi uang yang maha besar. Nauzubillah. Dia sudah menjadikan yang namanya uang itu menggantikan peran Allah di dalam hidupnya. Dia sudah tidak percaya Allah yang memberikan kepada dia rezeki. Dia sudah tidak percaya lagi itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah sebenarnya keikhlasan. Dan kita cobalah untuk berpikir sebenarnya, kalau seandainya kita berpikir lebih dalam lagi, seorang manusia itu tidak pantas kok untuk ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri ini milik siapa? Allah. Kepala ini milik siapa? Allah. Mulut ini punya siapa? Allah. Hidung ini punya siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Dan segala apa yang ada di muka bumi ini milik Allah. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit pemberiannya kepada kita, sepertinya tidak pantas kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahu dirilah, toh ini semuanya bukan milik kita. Ya. Maka ibadah itu menjadi tujuan utama. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat,
dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Insyaallah kita akan lanjutkan ini 2 minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.